Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supatmi dari kelas S1B dengan nomor NBM 2021 215003999. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab 4 soal pertanyaan. Yang pertama adalah sumber-sumber hukum Islam, lalu yang kedua adalah politik Islam, yang ketiga adalah ekonomi Islam, dan yang keempat adalah toleransi antar umat beragama dalam Islam. Oke, untuk soal yang pertama adalah sumber-sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam itu ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril selama rentang waktu 22 tahun atau hampir 23 tahun. Tepatnya di tahun sekitar 500 Masehi, yaitu di Jazirah Arab, di Mekah dan di Madinah. Kemudian di dalam Al-Quran sendiri mengandung berbagai macam informasi mengenai sejarah manusia, sejarah kenabian, kemudian ajaran-ajarannya, lalu mengenai hukum-hukumnya, lalu mengenai cara beribadah, mengenai ketuhanan, mengenai manusia, kehidupan, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang dikandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Lalu sumber hukum yang kedua adalah sunnah atau hadis, di mana sunnah ini adalah perilaku, ucapan, ataupun perbuatan, ataupun petunjuk dan ketetapan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana untuk dijadikan tauladan atau panutan oleh seluruh umat manusia, sehingga dalam mengarungi kehidupannya ini selalu dalam kebaikan dan selalu dalam rahmat dan hidayahnya. Lalu sumber yang ketiga adalah ijma ulama, yaitu ketetapan oleh ulama, di mana ulama ini yang berkompeten dan memenuhi syarat sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan ajaran agama di dalam Islam. Jadi menyesuaikan dengan problematika umat itu sendiri yang tidak ada di sunnah maupun di Al-Quran, tetapi harus diselesaikan di zaman itu. Lalu yang keempat adalah kias. Kias di sini adalah ketetapan atau aturan yang sebanding dengan hukum yang lainnya sehingga dapat menyelesaikan segala problematika yang ada. Untuk yang materi kedua adalah politik Islam. Nah, politik Islam atau siasah adalah suatu cara ataupun kegiatan untuk mencapai kekuasaan kenegaraan baik secara konstitusional maupun non konstitusional dengan cara-cara dan hukum di dalam Islam, sehingga Islam sendiri memiliki suatu ajaran yang mulia menjadi sebuah tatanan kenegaraan sehingga seluruh umat dapat merasa dilindungi oleh suatu konstitusi. Nah, di dalam mencapai tujuan politik Islam ini berbagai macam aturan maupun petunjuk dan cara yang baik sesuai dengan kaidahnya sebagai umat beragama. Jadi tidak ada kecurangan maupun tidak ada yang dirugikan. Lalu yang ketiga adalah ekonomi Islam. Di dalam Islam sendiri manusia diberikan aturan dan ketetapan untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Perekonomian umat manusia ini semakin hari semakin berkembang dan semakin banyak problematika yang mengikutinya. Di dalam Islam sendiri ada aturan yang melarang adanya riba, karena riba ini sangat memberatkan bagi pihak tertentu sehingga merasa akan tercekik dan merasa diberatkan. Nah, riba ini adalah suatu ketentuan yang ditetapkan antara dua belah pihak atau salah satu pihak ketika ingin mendapatkan benefit atau keuntungan, misalkan dari transaksi pinjam meminjam, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Namun di dalam Islam sendiri memberikan aturan dan rule yang tegas, jadi menghindari riba, di mana ada suatu
bank, ada yang bank konvensional dan ada bank syariah. Di mana bank syariah ini menghindari adanya riba. Selain secara formal dalam bentuk bank, transaksi di dalam Islam juga diatur sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Contohnya dalam transaksi jual beli, kemudian dalam transaksi pinjam meminjam maupun sewa menyewa dan menggade. Untuk transaksi jual beli itu dianjurkan untuk amanah, tidak mengurangi timbangan, tidak mengurangi kualitas, tidak mencurangi konsumen dan lain sebagainya. Lalu di dalam kegiatan pinjam meminjam juga tidak memberikan beban yang lebih, jadi dilarang untuk mengambil keuntungan lebih lalu memberikan beban kepada si peminjam sendiri, sehingga akan menjadikan derita bagi si peminjam itu. Lalu dalam menggade barang, misalkan kita menggadekan suatu barang tertentu, nilainya harus barang itu di atas dari nilai pinjaman uang. Itu adalah ketentuan yang sudah ada di dalam Islam yang memang harus dipatuhi. Kemudian sewa menyewa pun juga dalam kondisi diketahui oleh calon penyewa. Jadi misalkan sewa menyewa rumah atau barang, itu kondisinya harus diketahui si penyewa itu sendiri atau calon penyewa, sehingga tidak ada kecurangan ataupun tindakan pembohongan. Lalu untuk materi yang berikutnya adalah toleransi antar umat beragama. Nah, di dalam hubungan antar manusia, Islam juga memberikan peraturan tersendiri sehingga tidak ada manusia yang merasa dirugikan. Hubungan antar manusia ini sangat penting ya, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Dalam memenuhi segala kebutuhan manusia butuh adanya pihak lain. Jadi jika kita hidup berdampingan dengan berbagai macam agama yang dianut oleh masyarakat, kita harus saling toleransi, kita harus saling menghormati, saling menjaga dan saling menghargai. Tidak boleh mengolok-olok agama orang lain, kemudian tidak boleh melarang orang lain untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Begitu juga dengan sesama, kita harus saling menjaga kerukunan antar umat beragama di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam lingkungan pendidikan maupun antar negara. Kita tidak boleh mencela agama orang lain, mengganggu ibadah orang lain, melarang ibadah orang lain dan lain sebagainya. Kita harus saling menjaga kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar bangsa, kemudian sehingga hidup kita akan menjadi lebih baik, rukun, damai dan sejahtera, tidak ada konflik maupun peperangan. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.